ya dari dulu kalau punya motor tuh kalau ibaratnya nabrak orang sih amit-amit ya, alhamdulillah belum pernah ya. Tapi kalau ditabrak orang gue sering, asli, gue sering ditabrak sama orang tuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue di Sergin Motor Talk. Kali ini gue nggak vlog motor ya. Kali ini gue podcast. Kebetulan juga podcast pertama gue kali ini sama temen gue, temen dari zaman sekolah sih, temen dari zaman sekolah. Ya udah cukup lama juga ya. Lumayan, berapa tahun? Lupa gue juga. Ini dari SMP kita ya kan? SMP. Dari SMP. Gimana kabar? Ya, baik. Kamu lu sendiri? Alhamdulillah baik-baik. Lancar. Anjir. Ya lancar juga lancar lah. Belum ada Iya. macet. Ya apapun itu yang penting diberi kelancaran lah, apapun itu. Nah, kebetulan nih podcast gue yang pertama kali nih. Iya. Gimana kalau kita ngobrolin tentang motor deh? Oke. Iya. Paling enak membahas apa nih kita? Motor pertama gue gimana, dari motor pertama gue sampai yang sekarang nih. Oh iya. Bisa tuh. Tidak. Oke. Ya, untuk motor pertama gue kita mulai dari tahun 2010 ya. 2010-2011 lah kira-kira itu. Iya. Itu motor pertama gue tuh sebenarnya bro Jupiter MX. Jupiter MX 135 yang versi kedua. Ya, iklannya tahu sendiri kan? Ayo, iya. Si Abang Komeng. Duet note sama Kang Rossi. Itu nggak ada lawan itu pokoknya. Sobek-sobek. Ini biasa itu mah. Iklannya mah luar biasa dan sampai dengkul aja sobek-sobek itu gara-gara tuh motor. Nah ini sebenarnya sobeknya dari dulu sobek sampai sekarang masih awet. Gara-gara motornya si Komeng gitu. Bayangin aja celananya tuh berapa tahun gak ganti-ganti itu, buset ya. Nggak pernah diganti, nggak pernah dicuci ya kan. Itu kenangan. Ya terus Ya gitu, jadi motor itu termasuk motor pertama, banyak kenangan juga kan. Motor pertama karena waktu itu sih gua belinya juga boleh kredit, nggak beli cash ya, malum buruh. ya kan enak mau gitu, usaha sendiri motor. Iya makanya. Ya sebelumnya sih gua transportasi buat kerja sih pakai ngandelin umum ya bro ya. Dan umum. Nah pas ada rezekinya tuh motor pertama gua beli Jupiter MX, gua pakai untuk PP kerja dari Jakarta Bogor sini. Itu motor kalau dibilang sih capek ya. Motor capek pada waktu itu. Ya dibilang kenangannya sih ada juga sih. Iya pasti mah Kenangan banyak bro. Gua jujur ya dari dulu kalau punya motor tuh kalau ibaratnya nabrak orang sih amit-amit ya, alhamdulillah belum pernah ya. Tapi kalau ditabrak orang gue sering, asli, gue sering ditabrak sama orang tuh. Kita naik motor biasa ya kan, safety lah, untuk kecepatannya juga sama penempatan kita naik kendaraannya di jalurnya gitu maksud gua. Udah sebisa mungkin gua, senormal mungkin kan, tapi masih ada aja yang dirasak gitu. tetap aja lah, karena gak ada yang tahu jalanan gimana. Iya. Ya kalau nggak kita yang ditabrak ya kita yang nabrak. Ya moga-moga enggak lah, jangan. Cuma kejadiannya seringan gua sih ditabrak, bukan nabrak. Ya mudah-mudahan ya nggak kejadian yang amit-amit lah ya, nabrak itu. Itu cukup lama sih gue pakai, dari kisaran tahun segitu sampai kalau nggak salah gue pegang di 3 tahun deh itu motor. 3 tahun ya gue pegang. Nggak lama gue pakai, terus gue jual tuh. Gue jual ke abang gue. Abang gue karena apa ya, sebenarnya bisa aja sih gue jual sama orang lain, karena berhubung ini motor punya apa ya, kenangan dulu juga ngerasa kayaknya itu spesial juga, walaupun cuma sekedar motor bebek ya kan. Dari motor pertama juga. Nah jatuhnya motor pertama, dan gue tahu juga abang gue juga orangnya bisa ngerawat ya kan. Akhirnya ya udah gue jual sama abang gue tuh. Gue jual sama abang gue. Setelah berapa minggu gue ngambil lagi nih baru nih, cuman masih keluarga Yamaha juga. Oh, Udah tahu motor gue apa kedua? iya yang itu nipil.
Yoi. Fiction. Fiction BPL itu gue ambil warna merah. Itu ambil warna merah dan masih sama juga sih kayak yang motor kemarin gitu. Buat harian gue PP dari Bogor Jakarta setiap hari itu motor sama, tetap motor capek, cuma ini sih jatuhnya lebih spesial dia. Maksud gue spesial dalam segi perawatan. Ya. Iya. Tahu gue ngomongin kerjanya perawatan mah Agus ya, bukan main dah. Lu tahu apa? Sebulan 2 kali ganti oli kan. Lu tahu tuh kan, sebulan 2 kali kan. Ya alhamdulillah sih waktu itu emang rezekinya ada, jadi gue bisa buat nyisihin itu. Gue pakai selama kurang lebih ya hampir lunas lah sama juga itu kayak motor. Gue kredit juga ya. Gue sama kredit juga sama kayak motor pertama di kredit, cuman waktu itu belum kelar nih, ada kejadian kasus nih bro. Oh iya, tahu gue, inget gue yang begal AL. Nah gue sempet dibegal pakai motor itu. Kebetulan kalau nggak gue salah inget itu tinggal 5 kali lagi yang surat. Motor gue dibegal daerah Depok tuh. Kan gue berangkat tuh kalau gawe tuh dari rumah jam 3 ya. Jam 3 tuh gue di daerah Depok tuh sekitar jam 4 kurang lah, setengah 4-an gitu. Itu dibegal di situ di daerah di flyover lah, arah Margonda itu. Ya, setelah pasar itu. Gue dibegal 4 orang waktu itu. Gue udah ditodong ya kan sama sajam. Sebenarnya bukannya gue nggak berani sebenarnya buat ngelawan, karena sadar diri gak punya kemampuan buat bela diri ya kan, nggak punya pembekalan ya. Gue dengan pada waktu itu dengan waktu yang nggak banyak, gue harus mutusin ya kan, gue mau gimana nih, gue mau lawan atau udah lepas aja. Ya udah gue sadar diri waktu itu, gue lepas tuh motor. Itu gue sempat dikejar juga bro. Gue lari dari motor itu, turun arah flyover, gue turun itu gue masih dikejar gue sama dia, sama pelaku itu. Cuman ya alhamdulillahnya dia ngejarnya nggak pakai motor, dia ngejar lari gitu kan. Cuman itu kayak ngapa semua. Udah bayangin subuh bro lari kan. Iya, siapa juga kalau udah panik juga udah harus cepat mikir kan. Nah itu subuh, padahal subuh gue pakai helm full face, ransel, ada ini juga, ada sepatu sepatu inilah buat nongkrong gitu. Jadi balik gawe maksud gua biar gua ganti gitu loh. Bawa dalam ada jaket sama kaos juga. Lumayan berat lah itu. Gua lari kan. Kaki gua sampai lemes. Parah itu asli. Ya singkat cerita, setelah itu gua ini sih gua lapor ke daerah Polres Depok itu. Ya alhamdulillah direspon sama mereka, sama polisinya. Inilah tuh gue diinterogasi masalah tentang kejadiannya awal seperti apa, sampai olah TKP di tempat. Itu sempat diusut dan akhirnya jadilah tuh gue dapat surat dari Polres itu. Dan pada akhirnya gue sempat sih datang ke tempat kerja, cuman gue izin waktu itu buat ngurus motor itu. Jadi gimana caranya biar ini bisa langsung diklaim nih. Karena masih ini kan gue masih kredit kan. Maksud gue gitu. Udah akhirnya gue dapat izin balik, gue urus ke leasing, urus leasing. Nah ini ada ditawarin 2 opsi nih gue sama leasing nih. Dia bilang mau ngambil baru lagi enggak mas, atau memang mau dicairin aja. Dia bilang gitu. Ya gue tanya dong, kalau ngambil lagi gimana mbak, nerusin apa enggak, gue bilang gitu kan. Dia bilang ya enggak mas, dari nol lagi. Ya udah kayak isi bensin BMW kan. Kalau isi bensin enak dari nol kan, lu kredit dari nol berasa. Cuma masalah yang agak gue bingung ini, seringan denger cerita kan. Kalau orang mau lunas cicilan motornya biasanya kenapa-napa kan begitu. Misalnya kayak amit-amit ya, kayak tadi kan begal, atau motor hilang dicolong kan di parkiran atau apalah ya. Makanya itu ya, kita mau bukan jelek ya, cuman maksudnya kadang-kadang
kenapa ya nggak sering juga sih, dikit gitu, Rata-rata. cuma keseringan yang nyampe gitu, yang kedengeran itu kasus begitu. Ya moga-moga aja sih, cuman ya opini doang sih, opini gue doang, takutnya ya pikiran jelek aja. Iya sih. Emang kadang gue juga sempat dengar cerita kayak gitu, rata-rata hampir ya, walaupun nggak semuanya, Iya. motor-motor yang hampir lunas beberapa bulan lagi itu rata-rata kalau nggak dibegal dimaling. Iya. Sempat jadi momok juga waktu itu. Hmm. Ya karena gue sendiri nggak ngalamin kan, gue Iya. pikir ya itu cuman gosip doang kali Iya. ya. Soalnya faktanya kan kita nggak ngalamin sendiri gitu. Tapi tetap aja sih pikiran positif aja, cuma misalnya ya takdir lah, kan nggak ada yang tahu. Betul. Ya, memang ada yang tahu. Ya mudah-mudahan aja seperti itu. Kebetulan aja lagi apes lah. Lagi apes ya. Anggap aja lah ada apesnya gue kan, dosa apa yang gue lakuin dulu, udah itu aja lah anggapnya lah. Ya udah singkat cerita akhirnya gue nggak ini bro tuh, gue nggak ngambil motor lagi, ya gue ambil dananya itu tuh, dana asuransinya. Dana asuransinya cair sekitar seminggu kurang lah. Itu gue dapet sekitar 9 juta dari leasing, 9 juta. Setelah itu nggak lama, beberapa minggu kemudian gue dapet motor baru lagi nih. Cuman sebelum dapet motor baru ini gue lewat jalur teman gue sih. Jadi teman gue di gawean gue itu dia mantan kerja di leasing juga, kerja di leasing. Kebetulan waktu itu gue sempet konsultasi sama dia nih, bro gue mau ngambil motor nih, kira-kira motor yang enak, mau motor apa ya selain motor yang kemarin. Gue bilang gitu kan, tanya sama dia, lu punya budget berapa, dia bilang gitu. Lu mau ambil cash atau kredit, dia bilang gitu. Mau yang baru apa mau yang second, kayak gitu kan. Udah gue bilang, gue ada duit sekian, gue bilang, gue mau ambil second aja bro, gimana? Ya lu mau motor apa, dia bilang gitu kan. Gue bilang, kalau 2 tak gimana? Keluarga Kawasaki gitu lah, gue bilang ya. 2 tak atau Ninja 4 tak ya, waktu itu karbu Ninja 4 tak karbu sama Ninja FI sama RR tuh opsi gua kan. Udah lah konsultasi sama dia mengenai DP-nya, angsuran. Nah, dana gua waktu itu kalau masuk pasnya itu di karbu, itu ngepas banget, asli ngepas banget, nggak ada sisa. Nah kalau sedangkan kalau di RR itu masih ada lebihan. Ya. Itu yang karbunya yang 1 silinder atau yang 2 udah? Itu karbu yang 2 silinder. Yang 2. 2 silinder. Tahun segitu gue bangun ada ya, yang 1 silinder. Double silinder, silinder sih. Ini SL. Iya kan? Iya. Itu belum ada, udah. Apa udah ada? Udah. Itu akhirnya dengan konsultasi batas budget gua, dapatlah itu RR ya kan. Udah dia bilang, ya udah motor ada nih, bagus. Nanti kapan lu mau cek? Dia bilang gitu kan. Yaudah kalau emang besok bisa, gue cek besok nih, gue bilang balik gawe gitu kan. Udah akhirnya tiba lah hari besok nih. Hari besok sampai gue ngajak temen gue, udah bro, lu berangkat dari rumah pakai yang motor bokap gue bilang. Nanti kita ketemuan di Depok, gue bilang. Nanti gue balik gawe, lu serlok aja, lu nunggu di mana gue gitu kan. Dia berdua tuh. Jadi kalau sama gue bertiga, gue bawa motor, temen gue bawa motor. Jadi nanti satu orang itu buat bawa motor yang gue pakai kalau emang deal gitu ceritanya. Udah akhirnya udah ketemu lah nih, ketemuan. Gue calling temen gue, langsung di Sherlock sama dia. Gue datangin lah tuh, set motor ada di rumahnya. Gue cek, wah motor bagus nih gue bilang, dengan brand 2N ya kan, second gitu. Kalau gue bilang kok bagus ya kan, secara dari tampilan terus sama cat-catnya juga, gue bilang ini motor masih bagus, ini nggak salah apa, gue bilang gitu kan. Lalu abis itu ya udah gue cek semuanya, unitnya gue cek dari mulai bagian per bagian, bodi, sasis, kaki-kaki sampai mesin tuh gue cek semua. Gue cek sampai gue test drive ya kan, tuh sampai mesin panas. Saking penasaran gue kali ada yang aneh-aneh kan. Katanya ya udah gue puas dah tuh, barang bagus, mesin luar dalam bagus, ya udah nggak
lama-lama udah ngobrol-ngobrol tetep ini ya udah DP sesuai kemarin ya yang dibilangin kata dia DP. Gue ditunjukin juga BPKB-nya, BPKB-nya asli, bener asli. Udah habis itu gue deal di situ, gue mau pulang gitu udah langsung motor. Nyampe rumah, nyokap gue kaget ya kan. Lah kok ini anak bawa motor ninja, motor siapa ya kan? Dia kan tahunya motor gue kan ilegal, belum ada gantinya. Iya. Udah emang gue sih niatnya ngeprank sama surprise sih waktu itu. Gue bilang aja punya temen mah minjem nanti juga dipulangin gue bilang gitu kan. Karena itu cuma lama-lama ketahuan ya kan. Apalagi gue berangkat gawe pagi, itu motor jarang banget dipakai. Gue bawa karena punya trauma yang lalu-lalu lah. Gue nggak berani pakai kan di subuh. Paling kalau masuk malam gue pakai gitu. Curiga nyokap gue ini motor lama banget, udah sebulan di rumah kan, kalau nggak mungkin punya temen dipinjam selama ini kan. Gue bilang ya ketahuan deh kan, udah akhirnya gue kasih tahu ini. Ya alhamdulillah sih nggak masalah, didukung juga, seneng gitu. Udah dari situ gue mulai modif tipis tuh motor, ganti knalpot racing, knalpot kolong, cat velg sama warna. Dari situ sama main-main dikit setelan membran sih udah gue selebihnya mesin tuh standar, nggak ada yang diotak-atik. Kerjanya setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali, yang seingat gue itu cuma ganti livery mulu. Kalau gue dari dulu emang nggak jauh-jauh tuh, kalau nggak ganti cat pelek ya livery. Iya mana livery mulu, bisa ganti livery lagi. Kalau mesin tahu sendiri mahal bro. Iyalah, mikir juga kita. Itu dia kan, ya gue bilang simpel-simpel aja lah yang penting. Udah tampilan asik dilihat udah, buat nongkrong enak gitu kan. Udah lama gue pakai sekitar itu hampir 3 tahun. Pokoknya masa cicilan itu habis ya. Masa cicilan itu habis, gue jual itu motor, gue jual lagi, gue jual akhirnya. Ada yang mau nih. Nah ini orang ini masih temen gue. Masih temen gue. Gue kenal orangnya cuman gak deket. Gitu. Akhirnya gak basa-basi, gak lama dia ngontek gue, yaudah bang, nanti gue cek. Dia bilang gitu. Gak lama dia ngabarin lagi, bang gue belum bisa ngecek. Soalnya gue gawe, dia bilang, gue tanya dong, gawe di mana bang lu? Gawe itu di sini bang, daerah Bogor di SPBU, dia orang SPBU gitu. Gak taunya dekat SPBU-nya kan, daerah deket-deket daerah gue sini lah. Ya udah akhirnya gue tawarin gimana kalau gue bawa sama unitnya. Gue bilang gitu, lu mau hari ini apa gimana? Ya terserah sih gue, enaknya lu aja begitu. Dengan harga yang gue tawarin gitu, dia oke, dia bilang ya nggak masalah sih bang, yang penting motor sesuai apa yang dideskripsiin, spesifikasinya, nggak ada problem yang serius. Dia bilang ya gue oke aja, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya dia mau, ya udah bang bawa aja nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Gue bawa tuh motor sama temen gue kan, berdua. Ya, dia bawa motor sendiri, gue bawa Ninja tuh. Gue datangin ke dia sama cek unit, kaget dia sama kayak gue awal ngeliat tuh motor. Ini second yang bener kok. Mengkilat tuh mulus banget gitu loh. Mengkilat mulus, emang asli bener, mulus banget. Kalau di jatuhnya motor second itu mulus banget. Mulus banget, sempet nggak percaya, ya gue kasih tahu, lihat lah SNK-nya dulu, nggak percaya lu lihat aja bang, gue bilang. Tahun berapa nih? Gue bilang motor 2012, kan gue bilang gitu. 2012 waktu itu gue jual di tahun 2017 dengan jangka yang udah 5 tahun. Dia makanya nggak percaya gitu, kok masih bisa semulus ini gitu loh maksudnya. Udah dia cek secara tampilan, semua sisi dia lihat, sampai mesin dia coba, terus dia bawa jalan, puter. Oke lah tuh deal dia. Bahkan gue udah bilang dari awal gue dideskripsikan, gue bilang waktu itu pajak mati ya 2 tahun ya. Nah, dibahas lah nih pajak, dia bilang, bang harganya turunin lah, jangan segitu. Nah kan kemarin udah deal harga segitu kan, gue bilang gitu kan. Iya maksudnya pajaknya mati bang. Justru itu gue kasih harga segitu gitu udah termasuk kalau lu mau urus pajak apa mau gue urus, gue bilang itu udah gue potong. Kalau lu mau tahu harga ibaratnya pajaknya hidup, gue gak bakal buka harga segitu, gue bilang.
gue bilang gitu. Lu dapet motor standar dengan tampilan seperti ini, luar dalam, mesin oke, dengan harga yang segitu, jago, gue bilang. Rata-rata motor-motor kayak gitu tuh rata-rata udah pada di ini, gue bilang, udah pada dioprek begitu kan. Zaman-zamannya motor masih pada gelap-gelap banget itu. Nah, rata-rata udah pada dioprek sama anak-anak muda. Lu nyari kayak gini kalau kayak orang tua yang megang nggak bakal, sama anak muda yang biasa aja nggak bakal dapet bagus, gue bilang gitu kan. Gue bilang gitu. Ya kalau lu mau syukur segitu, gue bilang. Jujur gue nggak jual butuh, soalnya emang lu nggak mau ya gue pakai lagi, gituin ya kan. Udah akhirnya dengan dukungan teman-temannya juga, udah gas aja, orang bagus kayak gitu masih aja lu gini-gini. Dukungan temennya juga ya, akhirnya deal lah tuh ya kan. Nah gue pikir nih dia mau transfer ya kan, uang puluhan juta gitu. Gue juga nggak kepikiran, tapi untungnya sih gue bawa tas. Nggak taunya dia cash, kaget dong gue, dibawa masuk sama dia ke kantor tuh, ke dalam ruangan. Ini bang masuknya dulu, kita hitung dulu. Ah hitung apaan, gue bilang. Hitung duitnya. Nah, lu nggak bayar transfer, gue bilang kan. Gila lu, gue suruh bawa duit cash buat balik segini banyak, gue bilang kan. Terus gimana bang, masa mau ini dulu ke bank dulu baru gue transfer? Dia bilang. Ya udah dah, gue bilang kan. Udah hitung bareng-bareng, duitnya pas ya kan. Pas sudah, habis itu ya udah transaksi selesai. Gue balik sama temen gue pesen sama temen gue, bro naik motor kencengan ya, gue bilang. Bahaya nih bawa duit segini, soalnya kan kita di tempat umum, gue bilang gitu kan. Takutnya ada yang merhatiin atau apa, kita diikutin, bahaya nih, habis, gue bilang. Barang bawa duit cash segede gitu juga orang juga siapa yang kagak ngebet gitu. Iya makanya bahaya. Jujur sih gue ngeri kalau bawa duit kayak gitu. Di sana gue siasatinnya gue minta kresek aja, jadi nggak pure uang kayak gitu masuk tas, enggak. Jadi gue bawa kresek, masukin kresek baru gue masukin tas gitu. Ya biar gampang hitungnya juga sih masukin kresek. Nah, yang pertama itu, yang kedua biar nggak curiga juga kalau emang lupa penutup atau tiba-tiba kebuka nggak langsung kelihatan gitu masih jalan. Udah siap cerita sampai rumah udah kelar, masalah transaksi. Ya gue ngasih juga temen gue kan, karena ngebantu. Sebenarnya itu spesial juga sih motor, bukan agak berat lagi, berat sih gue ngelepas sebenarnya. Kok nggak nyangka aku gitu. Sampai sekarang juga masih mau nyari deh kalau misalnya ada yang mau jual juga, cuman ya belum ada duit sih. Titiknya belum ada. Mungkin kalau dirinya ada sih gue gas. Kalau dua tak itu lu nggak bisa ditemuin sensasi motor 2 tak di motor 4 tak. Liar apapun motor 4 tak, lu nggak bisa temuin motor sensasi motor 2 tak. Ya memang. Dan profilnya juga beda sih, jelas motor mah. Rasa nggak bisa bohong. Itulah. Ya, sempat foto-foto juga gua. Kalau foto sama motor itu, ya kan, foto masih ada situ. Fotonya gue simpan di galeri. Ya udah, habis itu selang berapa minggu masih di tahun itu 2017, gue inget banget ya. Selang berapa minggu ya, hampir sebulan kurang lebih lah, gue nyari lagi, nyari motor lagi. Ya, kalau nggak salah sih menurut gue sih lebih dari sebulan deh. Lebih ya dari sebulan ya. Oh iya, ya kurang lebih lah seperti itu. Dan sering mampir bawa itu Scoopy Keong. Ini sampel dong. Minimal body getter ya kan. Kopsternya oblak bos. Keong itu motor Keong pasti bener-bener. Tapi nyaman sih. Lu bonceng cewek. Nih, lu punya cewek, bonceng cewek. Lu kasih pilihan. Naik motor sport, fairing yang nengging sama motor matic. Kalau cewek lu waras, pasti sih milihnya di motor matic. Iya. Nggak bakal dia mau dibonceng pakai motor kayak gitu. Pegel pak. Demi cinta punggung pun berkorban, ya tidak lah ya. Ya nggak gitu konsepnya kan. Yang udah encok booking. Aduh. Walaupun ada nilai plusnya, cuman ya nggak seberapa sama yang lu dapet nih. Gini dari sini lu sampai ini pegelnya tuh nggak udah asli. Mendingan yang santai-santai aja. Santai-santai, udah pasti lah. Scoopy walaupun Keong nggak capek lu.
Udah lah gitu, singkat cerita udah gue dapet nih ceritanya nih. Gue nyari di situs online jual beli, dapet Ninja 250 Fi yang keluaran 2015 dengan warna hijau putih. Itu sebenarnya sih gue nggak nyari yang warna hijau putih sebenarnya, jujur. Yang gue pengen waktu itu warnanya itu abu-abu, combatnya sama hitam. Abu-abu dop sama combat hitam. Itu sama-sama ABS, sama-sama special edition juga. Cuman dia, gue demen aja warnanya kayak gitu. Nah, berhubung unit yang gue cari itu cuma sedikit dan harganya masih tinggi, karena dia lebih muda lagi, kan? Duit gue kurang. Akhirnya nggak jadi lah tuh gue. Emang unitnya sih gue akuin ya, itu di pelapaknya emang masih bagus banget. Kita lihat dari secara tampilan tapi nggak tahu dah, pasti nggak jauh-jauh sih. Soalnya kalau gue lihat dari hasil jepretannya itu detail banget. Udah akhirnya karena budget gue nggak sesuai, gue tarik kan 2015 ini nih, sama-sama special edition. Dia motor yang gue tarik ini yang versi 30 anniversary Kawasaki. Warnanya itu putih hijau. Warnanya putih hijau. Tapi dia belum sensor auto-nya belum ada. Ya, jadi kalau gue cari-cari infonya itu sensor auto itu ada di tahun 2016 ke atas. Jadi 2015 itu belum ada. 2015 ke bawah itu sensor auto nggak ada. Padahal serinya sama. Seri sama. Cuma lebih mudah mungkin ya. Entah regulasi juga sih kayaknya sih. Kayak apa tuh? Euro gitu tuntutan itu kayaknya sih ya. Mau naik Euro 4 kalau 1 tahun itu ya? Iya, Euro 4 gitu. Begitu, udah akhirnya gue chatting sama si pemilik motornya itu, ya udah bang cek aja, jadi nggak jadi mah nanti aja lah, penting lihat barangnya dulu gitu kan. Udah, malu juga kan waktu itu. Iya, gue naik badai. Naik Sikeong badai. Itu motor banyak kenangan ya gitu. Wah segala macam dah pokoknya campur aduk. Udah sampai sana, sampai disesat-sesatin sama Google Maps, dapatlah tuh tempatnya. Udah dapet, kita cek kan itu dari mulai tampilan, pokoknya keseluruhan sampai kita nyalain mesinnya kan, dari adem sampai kipas radiator bunyi, sampai panas. Maksud gua tujuannya biar tahu, takutnya ada yang aneh-aneh nih suara mesinnya kalau panas gitu kan. Ya walaupun dari tampilan, dari bodi tuh ada lecet-lecet, ya malum lah namanya motor second kan. Kan kalau gue sih nggak terlalu merhatiin terlalu berat di situ, nggak. Yang penting gue lebih ke mesin sama ya kaki-kaki sasis masih normal, gas ya. Udah cek sempat gue tawar juga kan waktu itu, kena tuh kalau nggak salah 47 ya, 47.500 kan, 47.500. Udah akhirnya waktu itu deal 47.500, balik kan itu, balik. Nyampe kalau nggak salah maghrib ya? Maghrib. Ya saya tuh maghrib. Nyampe rumah langsung dimandiin kan? Nyampe rumah dimandiin tuh. Nggak pakai kembang, pakai kembang cakep udah jadi wangi. Masalahnya gue nggak punya tanamannya. Makam masih jauh banget. Lagi pun juga udah pada tutup sih, udah malam. Iya, apaan ya? Masih ada kadang-kadang. Sebagiannya buka. Entah daerah mana tuh juga ada. Rada-rada lupa sih gitu. Ada daerah masih 1 kiloan, 2 kiloan. Jadi pasar masih buka kalau saya. Iya masih. Nggak mungkin juga lah. Udah, penting mandi aja ya kan. Selamat Bismillah aja udah. Udah habis itu ya gue pakai. Sampai sekarang juga motornya masih ada. Seperti biasa, modif tipis-tipis kan. Hal yang lumrah, tampilan ya kan. Yang biasa gue lakuin. Tampilan dari mulai cat pelek, ganti striping sampai dicat. Cat pergantian dari warna putihnya gue ganti hitam. Ya karena menurut gue putih itu kalau putih semua itu combat full putih itu bagus. Tapi kalau di combat hijau putih itu
kalem, kesan gimana ya, kurang laki gitu loh. Ya. Gitu kan. Tapi memang sebenarnya bagus, bukan dalam artian jelek banget sih, cuman Iya. memang Iya. tergantung selera itu, Selera. masalah warna itu Iya, selera. betul. Kan waktu itu udah gue cat aja udah bodinya, fairingnya gue cat jadi hitam, ganti livery juga, terus peleknya gue cat jadi gold. Seiring berjalan waktu terus akhirnya pelan-pelan tuh gue modifin lain ya, knalpot racing gue ganti, dari knalpot racing sampai gue ganti stang, habis itu ganti stang, pelan-pelan ganti windshield, ganti spion, sampai yang terakhir 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang kemarin itu yang terakhir gue ganti yaitu pelek, kaki-kaki sampai fork. Shock depan gue ganti jadi USD. Ya itu mah USD mah baru. Iya, USD baru tahun kemarin, iya, akhir-akhir tahun ya. Akhir-akhir tahun. Iya. Itu gue pakai yang peleknya gue pakai ukuran 3,5 Virosi. Iya. Yang belakangnya 5,5. Berikut bannya juga di upsize dari depannya 110 jadi 120, belakangnya dari 140 gue naik jadi 150. Ya gue nggak banyak-banyak sih naiknya size-nya. Takut nggak lari motor. Nah, tapi juga udah cukup sih segitu. Cukup gitu kan, satu size saya naik lah, nggak banyak kan. Kalau bisa digedein lagi ya, memang looknya kelihatan keren sih, cuman kadang kasihan motornya. Ya, iya. Fungsionalnya juga agak berkurang turun gitu, nanti. Iya, makanya. Ini udah kelihatan oke aja lah, nggak terlalu over ya kan. Iya. Udah habis itu gue ganti upside down ya kan. Sebenarnya gue waktu itu ada 2 pilihan nih. Upside down yang dari Yamaha, Kayaba, sama yang CBR nih, yang dari Showa. Kalau dari Yamaha ini Kayaba nih harganya lebih murah. Cuman gue lihat review sama orang yang ganti, untuk pemakaian di jalan sampai dibawa ke sirkuit buat setting cornering itu lebih enak kan si Kayaba nih. Emang harganya beda. Ya udah akhirnya gue cari-cari di situs online juga jual beli, dapatlah nih apa shock depan. iya, merek apa coba lu? Iya, lu akhirnya ujung-ujung mas CBR juga Showa tuh. Nah itu dia. Showa akhirnya gue tarik ya kan, udah Showa gue tarik satu set tuh. Cuman waktu gue beli itu yang ada tuh segitiga atas bawah sama upside down-nya, tabung upside down-nya, nah stangnya tuh bisa. Tetap sih semua, jadi gua kalau gue total dari segitiga atas bawah sama stangnya, upside down itu gua habis 4,5 lah. Kalau sama stang ya, sama stang itu masuk 5. Masuk 5 sama stang. Belum juga jasanya, belum yang lain. Itu belum di setting ke Ninja karena ukuran as home steer itu dia lebih kecil ketimbang punya Ninja. Sementara panjangnya pun beda. Jadi gua harus custom itu ke bengkel bubut, dibantu teman gua juga custom bikin kayak gitu, panjang sama lebarnya disesuaikan ukuran Ninja. Cuman kalau lebarnya lebih tinggi, kalau tingginya lebih tinggi lagi dikit. Udah selesai custom, pasang udah gua pasang, ya udah sampai sekarang motornya masih ada. Emang sih kalau untuk dari segi handling sama ininya posisi ridingnya jadi berubah. Feelingnya juga lebih enak, gua akuin sih, karena ribbonnya tuh beda, ribbonnya sama teleskopik tuh beda ribbonnya. Udah sampai setelah itu akhirnya gue nyari tuh ininya spakbor depan, gue cari sampai di grup nggak nemu. Gue cari di situs online ada tapi jauh-jauh. Gue cari ke dealer Honda, barangnya harus ini mas, inden. Ya sama itu mau Honda. Iya man, indennya nggak lama-lama loh, nggak bentar-bentar, 2 minggu dia bilang sendiri. Ya ada mas, cuman inden, dia bilang ada, cuman indennya ya sekitar 2 minggu mas baru ada. Waduh, gue bilang nggak bisa. Kalau seminggu sih nggak apa-apa deh mbak, gue bilang gitu kan, karena emang mau dipakai, karena udah pasang semua kan. Udah akhirnya itu
Akhirnya ya udah gua nggak jadi, gua cari lagi di ini situs online jual beli, dapet lah nih karbon. Karbon gue dapet harga 4,5. Gue dapet karbon, habis itu gue pakai pasang, ya lumayan juga sih looknya ya. Yang penting karbon dong. Karbon. Di karbon cuma itu doang satunya. Pak baru gue depan doang. Ya alhamdulillah sih, selama dari punya motor awal sampai sekarang ya pokoknya alhamdulillah aja lah pokoknya sampai sekarang. Nah nanti yang jadi pertanyaannya setelah ini naik kelas apa enggak? Rencana Kalau keinginan sih itu ada pasti. Namanya manusia kan selalu pengen terus ya kan, nggak ada puasnya ya. Kalau emang ibaratnya Tuhan ngizinin ngasih rezeki ya insya Allah doain aja. Pengen naik kelas? Ya, kelas. Kalau ada rezekinya, kalau nggak ada ya kita pertahanin aja yang ada. Kita doakan aja. Ya udah sampai situ aja ya untuk berbagi pengalaman gue dari motor pertama gue sampai Ninja. Itu kurang lebih gue ganti motor udah pakai motor udah 4 kali ya. Beda tipe maksudnya. Ya beda tipe, cuman brandnya 2. Ya betul. Brandnya 2. Ya 2. Udah 4 kali gue ganti motor. Ya buat referensi aja sih, berbagi cerita sama siapa tahu kalian nih kan. Iya. Ini pasti mah setiap orang. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.